Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Bukakan hati kami menerima kebenaran-Mu ya Allah. Tuntun kami agar dengan niat yang ikhlas, ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian, kajian ini yang biasa dilakukan bulanan tahun-tahun yang lalu, hari ini Allah datangkan saudara kita Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah menyayangi dan melindungi beliau selamanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Acara ini sebelumnya diadakan persiapan untuk pembukaan Masjid Darut Tauhid di Barelang. Alhamdulillah. Pak Sekda, Pak Majelis Ulama, Masya Allah juga dari DKM. Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi semua ini. Juga kawan-kawan semua, Masya Allah. Adek, boleh berdiri asal yang belakang tidak ada yang terhalangi ya. Syarat berdiri yang utama adalah jangan pernah membuat orang lain terhalangi. Silakan berdiri, catatannya yang belakang tidak boleh terhalangi. Setuju? Terima kasih Ustadz. Kenapa seperti yang Ustadz Abdul Somad ini oleh Allah ditakdirkan usianya lebih muda dari A. Ngomong-ngomong berapa usia sekarang Ustaz? 24 rasanya. Saya 58, beliau 43. Tadi kan 43 utang ya. Yang asli baru ingat tahun 2020. Alhamdulillah. Ya, insya Allah setiap ulama pasti ada cobaannya. Amin ya Allah. Dan cobaan itu pasti akan membuat semakin bisa dekat dengan Allah. Amin ya Allah. Ustadz, kalau naik pesawat, ya, pesawatnya lancar, Ustadz lihat banyak yang zikir tidak di pesawat. Tidur semua. Tidur. Kalau pesawatnya digoncang, apa yang terjadi? Pada zikir tidak? Allah, semuanya menyebut Masya Allah, Allahu Akbar, takbir semua. Gitu ya. Nah itulah pentingnya goncangan ya.
Ya Allah. Kalau tidak digoncang cenderung lupa ke Allah. Kalau di Allah Akbar, begitulah hadirin sekalian ya. Silakan Ustadz yang mendahului, saya bagian menyimak. Dalam programnya sebetulnya saya jadi pembawa acara malam ini. Oh iya? Iya. Kok sama dengan program saya juga pembawa acara. Jadi jamaah sekalian, malam ini kita bersyukur pada Allah kedatangan seorang ulama. Saya diberikan kesempatan untuk membuka acara ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Mari kita dengarkan baik-baik kajian tauhid yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Kita gunakan telinga dengan baik, catat dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh malam ini dapat membekali kita menjalani hidup diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke baiklah, karena saya dianggap lebih tua, awalnya begini ya. Hei, dengar. Jangan pernah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak terdengar? Jangan banyak komentar ya. Setiap komentar pasti dicatat oleh Allah dan ada dipertanggungjawabkan. Bagaimana sekarang, jelas tidak? Tidak. Sabar, tenang. Bisa terdengar tidak? Di atas kedengaran tidak? Tidak. Berarti dari tadi kita ngobrol nggak ada yang dengar. Maaf panitia. Bagaimana sekarang, jelas? Padahal sama ya. Jelas ibu belakang? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persoalan yang sedang kita hadapi? Yakin? Kalau seorang hamba berkeyakinan seperti itu setiap saat, merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, merasa diketahui pikiran dan hatinya oleh Allah, dan yakin masalah yang dihadapinya juga dalam kekuasaan Allah, kira-kira seperti apa orang tersebut? Tenang atau gelisah? Akhlaknya baik atau buruk? Masalah kita umat Islam kepada Allahnya itu kadang-kadang hanya sampai di lisan, belum sampai di hati dengan yakin. Sedikit Ustadz izinkan membuka acara ini ya, nanti Ustadz yang menyampaikan aslinya. Kedengaran ke atas? Alhamdulillah. Kenapa umat Islam belum seindah akhlak yang diharapkan oleh Rasulullah SAW? Satu, karena banyak di antara umat Islam belum belajar tentang indahnya Islam, lebih banyak melihat, mendengar pelajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan. Satu. Yang kedua, kenapa umat Islam akhlaknya, perilakunya belum seindah semestinya? Yang kedua, karena kita sering belajar agama ke majelis taklim, tapi belum tentu niatnya ingin dekat dengan Allah. Tidak jarang datang ke sekolah Islam, kampus Islam, pesantren, tapi yang dicarinya dunia. Ingin gelar, pangkat, jabatan dari agama.
Padahal ilmu agama ini justru untuk membuat dekat dengan Allah. Sampai ada seorang suami yang mengeluh, istri saya ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu baru pada seragamnya, belum pada perilakunya. Dan peningkatan yang jelas itu pada cicilan, belum pada iman. Kenapa? Sangat boleh jadi belajar agamanya belum dengan niat ingin bisa dekat dengan Allah. 3, kenapa kita semua belum seindah semestinya? Karena seringkali belajar agama kita amalkan, tapi amalnya baru sibuk amal lahiriah. Seperti sholat isya tadi, kita datang ke masjid, kita sholat, ruku, sujud, lahirnya kita taat, tapi hati belum tentu kita ingat ke Allah. Benar? Halo? Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan amalan lahir, tapi lalai ke amalan hati. Bahkan tidak jarang ilmu dan amalan kita justru mengotori hati. Jadi ujub, jadi takabur, merasa paling benar, merasa paling soleh, justru karena ilmu dan amal yang kita lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Seharusnya kita belajar agama dan mengamalkan agama itu membuat hati jadi makin bersih, amal makin melimpah. Demikianlah pendahuluan dari acara kajian malam ini. Penjelasan selanjutnya oleh Ustadz Abdul Somad. Baik, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan sesuatu yang menyentuh hati. Sebentar. Masya Allah. Gimana perasaan jamaah malam ini bisa berkumpul dengan Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar? Senang apa lapang hatinya? Saya terus terang bisa satu majelis dengan beliau. Dulu saya nonton TV dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi beliau terus. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bisa satu majelis dengan beliau. Allahu Akbar. Ketika orang memuji A.A. Gim tampil di seluruh TV, bagaimana cara A.A. Gim bisa meluruskan niat dan membersihkan hati? Ini mah jadi bulak-balik begini hadirin. Dulu Ustadz, Ya. kita ngobrol aja lah ya. Baik. Dulu tidak pernah menyangka akan menjadi posisi seperti ini. Ya. Tetapi entah bagaimana takdirnya tiba-tiba menjadi dikenal sebagian orang. Allah. Padahal secara keilmuan belum siap, dan ada lagi yang belum siap. Keimanan belum siap. Jadi ketika makin populer, makin di banyak tampil, ternyata saya kehilangan yang sangat besar, yaitu rasanya kehilangan kedekatan dengan Allah dibanding sebelum dikenal orang. Jadi ustadz populer malah jauh dari Allah. Iya, itu sampai tahun 2006. Sebelum Allah memberikan karunia, ditegur, diingatkan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah bisa lagi nginjak bumi. Kalau dulu jadi terbang kayak balon gas karena ketipu atau tidak siap dengan popularitas. Gitu Ustadz. Sekarang gimana Ustadz jadi orang populer, Han? Ini pas umur saya dulu Pak. Saya dulu mulai diuji popularitas umur 39, 38, 39 mulai di TV. Ustadz sekarang lagi populer-populernya nih. Tapi saya mulai diuji umur 45, Ustadz 43, 2 tahun duluan Ustadz.
Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berasa berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah. Ini kan ujian luar biasa. Ya, memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum tentu. Dan bahayanya penceramah model kita, Ustadz, ya. Kalau orang awam, Wali, alhamdulillah nih tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa kabar? Masya Allah Pak Wali. Masya Allah. Ya, lanjut mau ikut gabung sini Pak Wali. Makasih Pak Wali, alhamdulillah. Beliau harus banyak didoakan karena jadi orang yang ditakdirkan diberi amanah berat di Batam ini, betul? Jadi kalau lihat pejabat tuh harus kasihan, ya. Jabatannya tidak lama di dunia, tapi hisabnya lama di akhirat. Makanya doakan, doa. Jangan hanya menuntut, yang penting mendoakan, betul Pak Wali? Masya Allah. Ada sebagian orang ketika dia diuji dengan sakit, dia katakan saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau keliru? Salah. Oh, jadi saya yang jawab terus. Jadi justru ujian yang ada puji, ada caci. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena pujian ini cocok dengan yang nafsu sukai. Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur, tahajud atau tidur, pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur? Tidur. Nah, makanya itu lebih berat. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah suka jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang. Wah, Ustadz Abdul Somad soleh, wah itu lebih bahaya daripada Ustadz perbaiki dong. Nah itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada lovers. Ya, lover dicintai, haters juga dicintai. Masya Allah. Karena tidak rugi kita dikritik orang. Yang rugi itu sebetulnya kalau terpedaya oleh pujian orang. Sekarang bagaimana rasanya Ustadz jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah melihat hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah. Ketika kita sedang miskin diuji Allah. Ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi. Padahal sebenarnya juga bagian dari. Dan lebih berat ujiannya. Ujian jabatan. Iya. Ujian popularitas. Lebih berat Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya. Ada contoh lain enggak? Udahlah giliran. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri Pak. Tapi kalau model orang hampir nyebut kita, model Ustadz yang terkenal ini bikin satu aja kesalahan, ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan. Apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Makanya siapapun dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal. Dan kalau nggak ada takdirnya nggak akan pernah terkenal. Tapi yang udah ditakdirkan terkenal harus obat habis-habisan supaya tidak terpedaya oleh keterkenalannya. Gitu. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terpedaya oleh setan yang luar biasa? Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bagaimana mensucikan hati? Gimana jamaah? Gimana nih? Hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Aneh pada saya tuan rumahnya.
Begini Ustadz, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Wah ini pintar, pasti karunia Allah. Wah ini hebat, pasti karunia Allah. Wah ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang muji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Nah kata guru saya, kalau kita sedang dikagumi orang, dipuji orang, sibuk lihat apa yang Allah tutupi daripada sibuk menikmati pujian penghargaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, sebetulnya bukan prestasi kita, tapi karena pemberian pinjaman Allah, dan Allah menutupi aib cacat kita. Benar, dan itu ujian lebih berat daripada nggak ada yang muji. Kenapa Allah tidak buka? Itu semua karena sayang Allah kepada kita. Sayang Allah. Mungkin doa orang tua, mungkin kita pernah nolong seekor kucing, mungkin kita pernah ngasih minum burung, dan Allah suka dengan kebaikan kita yang kita tidak merasa hebat dengan kebaikan itu, tapi Allah suka. Biasanya orang bicara tentang masalah dunia ini, dia melihat yang di luar, ekonomi, politik, sosial, budaya. Tapi AA lebih mengajak kita untuk melihat ke dalam. Sebenarnya masalahnya ada di dalam hati kita. Mengapa?